Nah, makanya kalau kayak consumer yang banyak ekspor itu kan diuntungin ya. Kayak si ICBP sama Mayora. Mayora itu kan 30-40% juga ekspor. Nah, jadi sebenarnya kayak dua emiten ini mestinya kalau rupiahnya melemah, ya memang ya kalau kita ngomongin rupiah melemah, kok lu rupiah melemah malah seneng? Ya bukan seneng, cuman ya sebenarnya ada emiten Iya, yang diuntungkan. Ya jadi kayak betul betul. kalau dua nama itu pas rupiah melemah oke lah. Itu sih bro. Oke oke oke. Mayora I see I gimana? see. Mayora gue udah agak lama Mayora nggak. ya. Gue juga dia udah lama nggak lihat Mayora. Mayora masih kurang ya. Ya udah. Nah, Oh ini iya. ya, ini nih beda nih. Ini consumer yang paling nggak perform secara teknikal Mayora sih sebenarnya sih. Ini gue juga nggak tahu kenapa nih. Something happening atau enggak ya. Maksudnya ini nggak banget sih. Ini nggak banget. Belum lah. Hmm. Ini belum. Secara harga ya. Tapi nggak tahu nih. Kalau secara dividend yield menarik juga sih. Harga kan udah. Kayaknya harga udah balik ke zaman dulu COVID ya. Di Iya loh bener loh. 1.500 dulu tuh kok nggak salah. Wah, ya pas 2020 nomor. COVID gitu sempat jebles banget ke 1400, 1500 agak rebound ya. Ah, iya ini harga COVID nih. Nah, ngeheng lagi. Iya itu tuh Mayora, Mayora harga COVID itu. Nah, cuman ya mungkin kayak gini sih. Kalau dari sisi teknikalnya tadi gue setuju tuh. Karena kan beberapa kali pas dia nyentuh 2100, habis itu agak koreksi, dia terakhirnya ngebentuk eh nggak bisa berbentuk higher high ya. Kayak, jadi kayak jadinya kayak dia bikinnya lower high tuh. Tapi ya memang ya hari ini tuh hari ini juga minusnya lumayan, minus 4% Lumayan lagi. tuh. Heeh. Nah, Iya. ya mungkin kayak kalau consumer berarti tadi kita agree kayak Unilever ICBP ya bro ya. ICBP, Indofood juga sih. Indofood juga sama sih kayak ICBP grafiknya. Oke, Eh, oke. tapi kalau kayak apa ya? Aces ya. Aces tapi kayak enggak deh, kurang deh. Ini trading juga gue kenapa jadi tiba-tiba ngeheng di jam 8.40. Lagi banyak yang pakai nih jangan yang ikut IG live Trimegah nih. Waduh, aduh, 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 aduh. Sebentar kita lihat hardware. Nah, yang menariknya ya hardware itu waktu itu kan gue diceritain, gue waktu itu sempat join dari Nielsen, bekas orang Nielsen, kita ada webinar, terus ya cerita lah. Kan sebenarnya hardware dulu itu doing quite well lah di kota-kota gede kan. Di kota-kota gede orang-orang juga mungkin pas itu sebelum zaman COVID mereka willing buat spending belanja kayak wah gue belinya di hardware. Tapi sekarang kalau lu perhatiin di kota-kota kecil, nggak even kota-kota kecil beberapa di daerah di kota gede kan ada Mister DIY itu. Ah iya iya iya. Itu Itu menggerus ya. produknya oke ya memang kelasnya agak di bawah hardware tapi justru kayak gue katanya itu yang justru di second tier city di kota-kota kecil itu jauh lebih rame karena kan harganya lebih masuk kan. Nah, jadi kayak anggapannya Hmm. hardware udah punya saingan nih, ada Hmm, hmm, substitusi. hmm. Nah, terus Iya mungkin ya. mungkin orang mikirnya kan, wah, kalau barang-barang lagi mahal gini, ya gue cari alternatif untuk obeng misalnya, atau perkakas, alat-alat apa yang alternatif lebih murah, nggak masalah lah. Eh, Toh itu by the harus way, pakai tiap hari gitu. lu ngomong obeng ya. Kadang Hmm. pesaing S hardware jadinya tuh Miniso, jualan obeng juga. Jadinya kayak saingannya tuh jadi mulai banyak gitu sekarang. Iya, Karena IKEA juga. iya, makanya. Nah, kalau mungkin kayak kita ngomongin ini kan masuk retailers ya. Retail mungkin kalau kayak API itu mungkin masih masih lebih oke karena jual baju mereknya banyak gitu. Kalau S Ya. hardware retailers tapi alternatif lain di toko-toko lain banyak. Jadi kayak kurang oke ya kalau menurut gua untuk S hardware gitu sih, Bro. Iya, iya, betul-betul. Kalau Mapi kan brand. Orang udah suka brandnya, dia pasti beli. Gitu. Kalau S hardware kayaknya udahlah cari yang murah, masih mungkin lah. Ya, tapi memang secara teknikal itu jelek sih. Jadi kalau tadi ada yang nanya S hardware ya kalau salah ya, mendingan jangan. Mendingan jangan. Oke. Ya kalau kalau MAPI kita kan tadi ngomongin retailers MAPI ini sebenarnya dia sekarang lagi sideways ya, teman-teman. Nah, jadi lebih oke lah kalau kita ngomongin MAPI ya.
Bagi Ya, Mapi tuh kayaknya main swing enak ya. Beli di bawah, beli di 880, jual di 980 tuh dapat mulu loh itu. iya 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 benar benar benar. Hmm, dapat mulu. Hmm. Bahas KR Oke. Apa? nggak tahu nih KRYA. Oh KRYA ini baru yang baru IPO. Kalau baru IPO kita juga nggak bisa bahas ya teman-teman ya, karena ya belum bisa dianalisa nih kalau baru IPO. Uh, Karena kita ini juga ARB ya? iya Oh iya ARB. Ah ini nggak bisa. Hari pertama nggak bisa nih. iya dan Nggak bisa juga dianalisa. kita nggak ada materinya dan ya Heeh. ya kita belum bisa bahas lah kalau untuk hari pertama seperti ini ya teman-teman. Terus ada yang nanya ini Roop stream ada live-nya nggak? Ya ini teman-teman kalau mau yang join nanti ikut Roops atau Pubex-nya Trim itu kan nanti hari Rabu. Untuk joinnya bisa cek di Instagramnya Trimegah Sekuritas ya teman-teman. Nah itu untuk linknya ada di situ, teman-teman tinggal klik di situ nanti bisa join hari Rabu. Nah terus banyak yang nyambung-nyambungin bro, wah kalau mau Roops pasti naik sahamnya. Ya memang Wih. Trim beberapa hari naik sih bro, ya gimana nih? Gua mungkin nggak berkomentar soal Trim, mungkin lu aja gimana nih bro sahamnya. Benar-benar. Gue lihat dulu. Eh, Trim. Ini trading view lagi error atau gimana ya? Dulu cepet masih? di tempat gua sebentar dulu kayak. Lagi buka. Nanti kalau grafiknya udah keluar, nanti kita bahas. Hmm. Trim. Nah, tapi menurut lu gimana bro? Kalau kayak orang bilang wah kalau mau pullback itu sahamnya pasti naik. Menurut lu tuh mitos kebetulan atau memang mungkin? Menurut lu gimana? Kalau Menurut gue masuk akal sih, karena kan apa ya? Ada dua nih dari sisi analisa fundamental. Artinya kan eh, orang udah melihat misalnya kinerja di lapangannya seperti apa, dia akan memperkirakan bahwa oh resultnya bakal lebih bagus dari yang sebelumnya gitu loh, dari Q on Q atau misalnya dari year on year-nya gitu kan. Nah mereka pasti akan spekulatif beli dulu gitu loh. Tapi ada hmm, juga yang latah gitu, ada juga yang latah, oh setiap pullback dibeli. Nah itu ya ada juga yang seperti itu. Tapi bagi gue memang setiap mau pullback atau mau RUPS, kadang ya mau RUPS, memang harga sih cenderung lebih menguat sih, kurang ya, lebih gitu sih. Ini udah muncul nih grafiknya sebentar. Nah ini, nah ini naik sih, ini lumayan ya dari eh, 200 ke 280 ya. ya. Ini gue persilakan lu lah bro. Gua no Eh, comment. Lu tanyain gue bagus. gue Kalau sebenarnya kalau secara bagus, gue kalau nanya kamu nggak bagus dong. ya bagus dong. Ini kalau secara tren gue lihat ini antara 50 sama 100 MA ini bakal jadi konsolidasi nih. Di Hmm, 250 batas bawah, batas atas 290. Tapi kalau ini bisa dilewatin, eh arahnya ke sini gitu. EMA 200 di berapa nih? Di 328 lah, kurang lebih gitu. iya 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 iya. Cuma secara tren belum kebentuk uptrend gitu loh. Jadi ini Betul. lebih ke bottom lah. Ini istilahnya bottom proses dari, apakah ini proses dari bottom reversal, let's see di kotak hijau ini. Kalau ini bisa lewatin ke atas, ini artinya bottom reversal banget nih untuk saham ini. Iya iya iya. Nah sebenarnya mirip waktu itu ya. Waktu itu ada Rups terus naik juga. Itu saham bola sebenarnya. Nah bola itu juga sama. Tapi apakah berarti yang mau Rups semuanya akan naik? Belum tentu ya teman-teman. Jangan jadikan itu sebagai patokan. Wah, gue kalau gitu beli saham-saham yang mau Rups. Belum tentu juga naik. Ya jadi kayak kita nggak bisa ngomong oh pasti naik. Ya Ya, kebetulan ya, kayak yang ini yang sesuatu ini sesuatu jangan gimana? ini jangan beli saham Maurus mau ikutan RUPS ini makan gratis ini. Bro, grupnya kan masih online bro, Oh online ya? Masih ya? masih online. Oke. Aduh. Iya, ya ada offline, cuman masih kapasitas masih kecil lah. Karena kan ya mungkin COVID-nya kan belakangan agak naik lagi, jadi ya Iya. ya agak hati-hati. Ya jangan sampai karena orang datang excited malah jadi sumber COVID dan waduh. Waduh. Amit-amit Nah, jangan. eh.
kita mungkin sektor terakhir yang bisa kita bahas yang waktu itu sempat kita bahas terus semuanya naik kan, construction bro. Nah waktu itu kan kita Ah, naik semua. Nah sekarang ini kan kayaknya belum pada kemana-mana ya, kayak Waskita belum kemana-mana. Em, Adi sebenarnya kalau gue lihat belum. belum kemana, masih di sini-sini aja sih bro. What do you think nih? Iya, ini masih konsolidasi sih. Jadi gue belum lihat ada momentum lagi ya. Sebentar, PTPP. Dari gue coba lihat ya. Hmm, ya. PTPP ini tadi Wika belum, masih di bawah. Lalu PTPP masih di bawah. Lalu ADI masih di bawah. Ini belum sih. Gua rasa belum ada momentum. Ya. Belum ada momentum. Dulu pas kita obrolin tuh di sini nih. Di Mm-mm. September bukan sih? Ah ya, September kan. Ini di sini. Jadi dia apa istilahnya ya? Dia udah kayak bottom lah gitu loh. Dan ada potensi ngebikin double bottom kan. Cuma kalau di sini ini belum kelihatan apa-apa. Jadi menurut gua sih masih akan bergerak dalam range konsolidasi doang sih untuk di Ya, ya. konsolidasi. Hmm. Nah terus gini bro, banyak yang nanya gue juga, oh kalau saham lagi sideways, berarti gue boleh dong untuk akumulasi. Nah itu balik lagi kalau menurut gue ya, nanti mungkin lu bisa nambahin, itu tergantung kayak dari time horizonnya teman-teman nih. Kalau teman-teman tertarik untuk, oh oke gue cicil-cicil dulu mumpung lagi fase akumulasi, wis, gue akan coba cicil. Itu sebenarnya salah apa nggak sih bro? Hmm, sebenarnya gini sih, kalau konsolidasi sideways itu lagi dalam uptrend, Hmm. menurut gua oke. Tapi kalau konsolidasi dalam downtrend itu bahaya. Oke, oke, oke. Kayak gitu. Jadi kayak let's say ini kayak Unilever nih konsolidasi sideways ini waktu gua akumulasi. Itu Hmm. oke. Kenapa? Potensi lebih besar, lebih ringan dia untuk uptrend daripada downtrend gitu loh. Oke. Nah, tapi kalau kita mau akumulasi yang lagi downtrend, lagi sideways, itu bahaya gitu loh. Kenapa? Karena bisa jadi dia itu masih menunjukkan downtrend ya. Ini gue coba kasih contoh saham apa yang Unilever kali ya, zaman dulu ya. Oh dulu, Unilever nih. dulu ya kayaknya. Itu Coba. dia dulu pas lagi konsolidasi di mana ya? Waduh, ini lambat nih. Ini masih pakai Pertalite nih, bukan pakai Pertamax Turbo ya. Aduh, bentar. Eh, let's say gini deh, ini lagi konsolidasi nih. Ini Hmm. turun lagi gitu kan. Ini konsolidasi. Ini turun lagi gitu. Jadi lebih baik jangan gitu loh. Jangan. Lebih baik cari yang uptrend. Dan kedua, ini balik lagi. Gua tanya balik. Hmm. Lagi konsolidasi, lagi downtrend, waktunya akumulasi. Pertanyaannya balik lagi. Uangnya seberapa gede? Iya. Pokoknya kan gitu kan. Kalau Hmm. yang akumulasi itu uangnya gede banget, ya itu nggak akan turun-turun lagi gitu loh. Likuiditasnya diserap semua gitu loh. Bid offernya udah keserap gitu loh. Yang tadinya over banyak udah dia makan, udah dia simpen di portfolio dia gitu loh. Tapi kalau kita mau akumulasi tapi uang kita cuman 100 juta misalnya gitu ya itu nggak ada rasanya gitu. Itu kayak nabur garam ke laut gitu loh. Nah itu Iya, dia gitu. iya, iya. Oh, bro. Eh, Dan tadi ya. kita dapat pertanyaan dari ada Hans nih nanya. Saham yang besok naik, waduh yang bisa arah. Banyak berdoa aja, Bro Hans. Nah, ngomong-ngomong saham yang bisa naik banyak ya. Ini ada saham yang 2 hari ini naiknya lumayan nih. Energi, Bro. Kayak Oh iya loh. energi itu juga kita masuk ya, masuk ke screening kita kemarin pagi tadi kita call karena memang kan pergerakannya oke pagi-pagi tadi dan gue notice semua grup itu nge-call energi tadi pagi. Oh Nah, gitu ya. iya hampir semua grup tuh nge-callnya energi purely on technical. Coba lu lihat aja kayak hari ini Iya kayak iya full. iya iya iya. Nah, Ini jadi double bottom ya kemarin ya. iya iya jadi kayak gimana nih kayak tapi kalau udah semuanya nge-call, semuanya udah punya, semua udah rame beli, masa lu baru mau masuk sekarang? Ini harusnya di call ini harusnya beli ya kemarin nih pas lagi 22 Juli ini kan terima ide nggak ngulas juga kan. Wah. Iya, kita juga tulis juga, benar-benar. Nah, Gua rasa hmm, ini energi dan bumi ini satu ritme kok. Ini satu ritme. Dan wait. Sebentar. Ini kebaca sesuatu ini kayaknya.
Nah, weekly. Nih, Hmm. ini gap nih setelah reverse stock nih. Oke, oke, oke. Wah, udah kelihatan dong targetnya berapa ini. 400 kayaknya. Iya, Nutup iya. gap ini. Tapi Eh, tapi menurut gue dia butuh konsolidasi sih. Ya tergantung lah ya. Kalau misalnya di market udah nggak banyak yang punya sih, mau naik naik aja terus gitu kan. Cuman hmm. cuman menurut gue sangat mungkin bagi energi untuk menutup gap dulu abis reverse stock di sini nih. Ini dulu kan di berapa sih 400 ya? Iya 400 dulu kan 50 perak. Reverse stock 8:1 kan. Jadi kan 50. Nah, ya ini dia nih. Jadi Hmm. jadi jadi energi berusaha kembali ke level gocap lamanya dulu. Ini 400 Waduh, tuh dulu tuh 50. menarik, menarik, menarik. Wah, menarik nih. Ya. Oke bro, kita tutup dengan stock pick buat dari lu buat besok apa ini? Nah kan kalau gua kan tadi udah bilang energi nih. Sekarang bolanya gua kasih ke lu nih. Apa nih satu dari lu buat besok? Kira-kira. Kalau kalau gua masih tadi kan udah tambang udah ya, ITNG, Adaro, lalu Bumi Energi ya. Gua mau nambahin di Unilever, ICBP itu perlu dipantau kalau marketnya cenderung lebih ke nggak pasti. Tapi di sisi lain teman-teman coba pantau bank digital sih, kayak tadi Arto, Hmm. lalu ada BBYB sama BNBA itu bukan saham big cap, sorry, BBB, BNB bukan saham big cap, tapi secara pergerakan itu bisa berbeda dari IHSG itu sendiri gitu loh. Karena bisa jadi ini udah harga udah terlalu turun ke murahan. Gitu. Ya. Itu sih kalau dari gua. Oke, 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 menarik. Dan hopefully kan teman-teman perlu ingat ya nanti hari Kamis ini kan ada pengumuman dari The Fed yaitu yang paling ditunggu oleh market ya. Kalau ternyata marketnya The Fed itu naikin cukup agresif 100 basis point, ya mungkin ya market Indonesia bisa kayak nanti ke depannya mungkin beberapa minggu bisa agak volatile lah karena kan berarti itu membuat US dollar lebih menarik dibandingkan rupiah ya.